Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman online semuanya, siswa-siswiku semuanya? Di video kali ini saya akan membantu kalian untuk belajar materi pewarisan sifat dengan mengerjakan soal-soal latihan bab 3 kelas 9 tentang pewarisan sifat. Oke? Sebelum kita lanjut dengan 20 soal, jangan lupa kalian juga siapkan pensil dan kertas untuk ikut mengerjakan soal latihan ini. Oke, kita mulai. Soal yang pertama, ilmu yang mempelajari cara pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut. Jadi ini adalah cabang ilmu biologi ya, yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan genetika. Jawabannya B. Apa itu evolusi? Evolusi itu ilmu yang mempelajari tentang mutasi atau perubahan makhluk hidup. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ tubuh manusia. Dan mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ukuran mikroskopis. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 2. Individu hasil dari perkembangbiakan generatif memiliki generatif, itu artinya adalah kawin. Jadi generatif itu diawali dengan fertilisasi atau perkembangbiakannya secara kawin. Apa saja ciri yang menunjukkan perkembangbiakan hasil dari perkembangbiakan generatif gitu ya? Jenisnya pasti sama karena hasil dari perkawinan berarti dia menyesuaikan dengan induknya. Jenisnya sama. Yang jenisnya sama itu berarti yang B. Jenis sama, sifat berbeda dengan induk. Ya, ini yang betul. Kenapa sifatnya berbeda? Karena hasil dari perkembangbiakan generatif itu dia mendapatkan 50% gen dari induk jantan atau dari ayah dan 50% gen dari induk betina atau ibunya. Nah, ini saya tampilkan ada perbedaan antara perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Komposisi gen dalam suatu organisme yang tidak tampak dari luar. Berarti kita nggak bisa mengamatinya dari luar. Itu disebut dengan apa? Kalau kalian ingat, kalau yang sifat yang bisa diamati, bisa diraba, bisa dirasa, bisa dilihat, itu adalah fenotip. Berarti kalau yang tidak tampak dari luar, itu berarti genotip. Dia disimbolkan simbol dengan huruf. Contohnya misalnya A besar, A kecil, dan sebagainya. Kalau fenotip itu sifat yang bisa dilihat atau bisa diraba atau bisa dirasa. Dominan itu dia yang menguasai, sifat yang menguasai. Resesif itu sifat yang tertutupi atau kalah. Itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 4.
Pernyataan berikut ini yang benar tentang kromosom, DNA, dan inti sel adalah: kromosom, DNA, dan inti sel itu adalah materi genetik yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Di sini saya berikan gambar satu individu. Di dalam individu itu banyak organ. Kemudian ini organ dulu. Di dalam organ itu ada sel. Dan di tengah-tengah sel itu ada inti sel atau disebut dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat kromosom. Di dalam lengan kromosom inilah terdapat DNA. Jadi bagaimana hubungannya? Yang paling kecil adalah DNA. DNA berbentuk heliks ganda terpilin, seperti ini ya, heliks ganda terpilin, dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. Jawabannya D. Soal nomor 5. Jika sel sperma suatu individu mengandung 24 kromosom, sel sperma, maka sel tubuh individu tersebut mengandung kromosom sebanyak titik-titik. Sel sperma itu adalah sel kelamin. Sel sperma ini sudah N, haploid. Karena di sel sperma itu haploid, jumlahnya 24 kromosom. Yang ditanya di sini adalah di sel tubuh individu tersebut mengandung kromosom sebanyak, berarti 2N-nya berapa? Jika N sama dengan 24, maka 2N sama dengan 2 kali 24 sama dengan 48. Jadi jawabannya D. Jadi yang di sel kelamin itu setengah dari jumlah kromosom induknya gitu. Soal berikutnya. Nomor 6, jika kromosom diploid suatu organisme, diploid berarti 2N, suatu organisme adalah 48, 2N sama dengan 48. Ini kebalikan soal nomor 5. Jumlah kromosom haploid adalah berarti berapakah N? N sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jumlah kromosom haploid sama dengan 24 buah. Bukan pasang ya. Kalau pasang berarti dia organisme tersebut. Jadi harus hati-hati ya. Kalau 24 pasang itu dia berarti 24 A. Nanti hasilnya ini 48. Tapi kalau 24 buah itu dia haploid, berarti jumlahnya adalah 24 itu sendiri gitu. Jawabannya D ya. Lanjut. Soal nomor 7. Induk dengan genotip B besar, B kecil, T besar, T besar, R besar, R kecil memiliki macam gamet. Jadi dicari formula gametnya. Sekarang kita cek dulu di sini. Induknya memiliki 6 huruf, berarti ini 3 sifat beda. Ada berapa yang heterozigot? Kita cek. Ini ada heterozigot 1 dan 2. Berarti ini 1, 2. Berarti berlaku 2 pangkat N. N-nya kita ganti 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya apa? Nanti ada 4 jenis gamet. Ada 4 formula gamet. Nah, ini sudah kelihatan nih. Jawabannya pasti A. Tapi kita cek. Kita bikin gametnya apa saja supaya jelas. Saya bikin pakai panah begini. Kemudian ini saya kasih panah begini. Apa saja gamet yang terbentuk? Ini tinggal kita gabung. Jadi sesuai ya, jawabannya adalah A. Nah, ini yang harus diingat ya rumusnya, 2 pangkat N untuk menghitung gamet. 2 pangkat N. Harus dilihat ada berapa heterozigotnya dari induk tersebut. Oke, semoga kalian paham. Soal nomor 8. Jumlah gamet dari individu yang memiliki genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil adalah sama. Kita masukkan ke rumus 2 pangkat N. Kita cek dulu ada berapa heterozigot di situ. Ini ada 1. Ini juga heterozigot 2.
Berarti 2 pangkat N kita ubah menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 macam gamet. Jadi jawabannya adalah B. Mudah sekali kan? Kalau kalian paham, pasti semuanya akan menjadi mudah. Soal nomor 9. Kambing berbulu hitam, H besar H kecil, disilangkan dengan kambing berbulu putih, H kecil. Perbandingan fenotip pada keturunannya adalah, ini kita buat persilangan dulu supaya mudah. Jadi H besar, H kecil dari soal ini ya, induk pertama, ini induk kedua, kita silangkan, kita tulis di sini. Setelah itu gametnya apa? Kalau kalian sudah paham, kalian bisa langsung ketemu gametnya dan bikin kotaknya. Tapi kalau nggak paham, dibikin dulu kotaknya seperti ini. Induk yang pertama gametnya kita tulis di atas, H besar, H kecil. Induk yang kedua kita tulis di samping, H kecil, H kecil. Kemudian tinggal disilangkan saja. Jangan lupa untuk mencari fenotipnya, karena pertanyaannya adalah perbandingan fenotip. Berarti kita cek fenotipnya. H besar, H kecil, itu fenotipnya adalah hitam. Dan H kecil fenotipnya adalah putih. Sekarang kita lihat jumlahnya ada berapa yang hitam. Yang hitam ada 1, 2. Yang putih ada 1, 2. Jadi masing-masing jumlahnya 2. Berarti jawabannya yang mana? Hitam, H besar, H kecil. Putih, H kecil, perbandingannya 2:2. 2:2 itu sama dengan 1:1. Disederhanakan, sama saja. Ini masing-masing dibagi 2. Ini juga dibagi 2, jadinya 1:1. Jawabannya adalah C. Gitu ya. Ini persilangannya disebut dengan persilangan monohibrid karena satu sifat beda. Oke, lanjut. Soal nomor 10. Diketahui bunga merah M besar bersifat dominan terhadap bunga putih M kecil. Ini keterangannya. Agar diperoleh keturunan kedua dengan perbandingan fenotip 50% merah dan 50% putih, maka genotip kedua induknya adalah, ini artinya kalian bikin persilangannya itu 2 kali. Jadi persilangan yang pertama, P1, itu sama dengan M besar yang ini ya, yang ada di soal, dengan M kecil. F1-nya sama dengan M besar, M kecil. Karena dia jelaskan bersifat dominan, berarti F1 ini merah mengikuti induk yang dominan. Ada 1 M besar di sini, itu sudah mengikuti fenotip dari induknya, yaitu warnanya merah. Setelah itu, yang diminta di sini adalah keturunan kedua, perbandingan fenotipnya 50% merah dan 50% putih. Bagaimana genotip induknya gitu ya. Artinya, kita bikin P2. Kita bikin P2, genotip induknya bagaimana? Karena dimintanya ada 50% merah dan 50% putih, F1-nya kita masukkan di sini dengan M kecil. Kenapa begitu? Ini namanya test cross ya. Jadi kita buat tabelnya nanti seperti ini. Ini M besar dari induk yang sini dan ini M kecil. Kemudian yang dari induk yang kedua ini M kecil dan M kecil. M besar, M kecil, M kecil. M besar, M kecil. Nah, keterangannya adalah M besar itu merah. M kecil itu putih. Ini kan 1:1. 1:1 itu sama dengan 50% dibanding 50%. Jadi induknya apa? Induknya adalah M besar, M kecil, dan M kecil. Itu. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 11.
Bunga mawar merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil dihasilkan mawar pink 100% di keturunan pertama. Berarti ini persilangannya adalah intermediate karena dihasilkan warna pink di F1. Monohybrid intermediate. Jika F1 disilangkan sesamanya dan dihasilkan 20 tanaman mawar, maka jumlah tanaman pink sebanyak. Oke, kita akan kerjakan. Kita bikin P1 sama dengan M besar disilangkan dengan M kecil, F1-nya adalah M besar, M kecil dengan fenotip pink. Kemudian kita buat P2-nya M besar, M kecil dengan sesamanya M besar, M kecil. Kalau kalian sudah paham, ini langsung ketemu genotip di keturunan keduanya. Tapi kalau belum paham ya ditulis aja semua, dibikin kotak lagi. Tapi kalau misalnya sudah paham, langsung tahu tuh hasilnya. Kalau kalian sudah mempelajari dengan seksama. Tapi saya mau jelaskan ke kalian, ditulis aja. Ini M besar, M kecil, ini juga M besar dan M kecil. Keterangannya saya tulis di sebelahnya. M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. M besar tentu merah. Ikut induk ini ya. Kemudian M besar, M kecil itu pink dari keturunan pertama ya. Dan ini jumlahnya 2, yang ini jumlahnya 1. Kemudian M kecil itu putih. Jumlahnya juga 1, ini putih. Pertanyaannya, dihasilkan 20 tanaman mawar di F2. Berapakah jumlah mawar pink? Mawar pinknya kan yang di sini nih. Ini mawar pink, jumlahnya 2. Berarti 2 per 4. 4 itu dari mana? Total. Ini totalnya ada 4. Total dari keturunannya. 2 per 4 kali jumlah tanamannya 20. Nah, 5 kali 2 sama dengan 10 tanaman berbunga pink. Gitu caranya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. 12. Jika warna biji kuning K besar dominan terhadap warna biji hijau K kecil dan biji kisut B kecil memiliki sifat lemah terhadap biji bulat B besar, maka persilangan antara tanaman berbiji bulat warna kuning B besar B kecil K besar dengan tanaman berbiji kisut warna hijau akan menghasilkan keturunan dengan fenotip kisut warna kuning sebesar. Oke, yang harus digarisbawahi adalah keterangan ini. K besar dominan, B besar ini dominan. Yang kecil-kecil ini berarti sifatnya adalah resesif. Ini harus dikasih keterangan. Kalau resesif harus muncul semua dua-duanya. Sekarang kita buat dulu P1. P1 ini dari soal, ini sudah diketahui ya. B besar, B kecil, K besar, K besar. Oh ya, ini adalah persilangannya namanya dihibrid. Kenapa ini disebut dihibrid? Karena sifat yang disilangkan ada dua sifat yang disilangkan gitu. Oke, lanjut ke sini. B besar, B kecil, K besar disilangkan dengan tanaman biji kisut warna hijau. Berarti ini semuanya resesif. Berarti B kecil, K kecil, K kecil. Karena dibilangnya biji kisut warna hijau gitu. Kemudian kita cari gametnya. Ini ada satu heterozigot. Berarti gametnya adalah B besar, K besar. Jadi gametnya ini sama sini dan ini sama ini. Yang kedua B kecil, K besar. Yang ini gametnya hanya satu, B kecil, K kecil. Bisa pakai apa ya? Bisa pakai kotak seperti yang tadi. Boleh, tapi kalau sudah paham langsung pakai garis juga boleh. Mana yang kalian anggap lebih mudah? Silahkan dikerjakan seperti yang kalian anggap mudah gitu.
Ini tinggal kita silangkan. Nah, sekarang kita cari fenotipnya. Fenotipnya adalah yang ada B besar dan ada K besar, itu berarti mengikuti yang dominan ini. Ini bulat, K besar kuning, bulat kuning. Sementara yang satunya, ini B kecil berarti dia mengikuti yang resesif, kisut. Karena ini ada satu K besar kuning. Nah, keterangannya fenotipnya itu. Pertanyaannya, fenotip kisut kuning yang ada di keturunannya. Kisut kuning kan ini ya, jumlahnya ada berapa? Ini kan 1, yang ini juga 1, berarti sama dengan 1/2. 2-nya dari mana? Ini totalnya ada 2 kali 100% sama dengan 50%. Jawabannya yang mana? Yang D. Oke, semoga kalian paham ya. Ini persilangannya adalah dihibrid. Dihibrid berarti persilangan 2 sifat beda. Nomor 13, persilangan antara tanaman mangga berdaging tebal rasa asam T besar, M kecil, dengan mangga berdaging tipis rasa manis T kecil, M besar, akan menghasilkan tanaman mangga berdaging tebal rasa manis heterozigot. Jika tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh tanaman bergenotip berdaging tebal rasa manis homozigot. Ini maksudnya homozigot semua ya, jadi hurufnya itu harus sama semua gitu. Kita bikin dulu persilangannya. P1 sama dengan T besar, M kecil, disilangkan dengan T kecil, M besar. Kemudian ini kita cari gametnya, dan ini gametnya. Berarti F1-nya sama dengan T besar, M besar, M kecil. P2 persilangan keduanya karena sesamanya berarti T besar, M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya T besar, M besar, M kecil. Masing-masing ini kita cari gametnya. Ini berlaku 2 pangkat N, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti gametnya ada 4. T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, dan T kecil, M kecil. Yang sebelahnya juga sama, karena ini sama ya berarti gametnya juga sama. T besar, M kecil, T kecil, M besar, dan T kecil, M kecil. Kita bikin kotak seperti ini supaya mudah. Setelah itu gamet dari induk pertama ditulis di atas dan gamet induk kedua ditulis di samping. Kemudian tinggal kita silangkan yang ini. Yang lainnya kita cek aja. Jadi semuanya kita bisa cek. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah pada F2 genotip daging tebal rasa manis homozigot. Ini keterangan homozigot itu berarti harus huruf besar semua gitu. Yang mana yang huruf besar semua? Berarti cuma 1 ini. Hanya ada 1 dari 16 kotak. Ini jumlahnya kan 16 ya. Dikalikan 100%. Jawabannya adalah 6,25%. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Soal nomor 14, kemungkinan keturunan anak laki-laki mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki-laki normal dengan seorang laki-laki buta warna ialah. Nah, ini kalau yang buta warna ini sudah masuk ke penyakit ya, penyakit yang diturunkan terpaut pada kromosom. Ini pada kromosom kelamin X gitu. Jadi buta warna itu terpaut pada kromosom dan disimbolkan dengan C kecil, B kecil resesif. Ini pertanyaannya adalah kemungkinan anak laki-laki buta warna. Berarti nanti laki-laki buta warna itu X, C, B, Y. Karena laki-laki hanya punya 1 X dan dia tidak ada yang karier gitu. Pasti buta warna. Ini laki-laki buta warna. Dari pernikahan laki-laki normal. Kalau laki-laki normal berarti dia X, Y. Ibunya bagaimana? Wanita buta warna berarti X,
CB, XCB gitu. Kalian bisa bikin kotak seperti ini. Jadi ini X, ini Y, dan ini XCB. Satu aja saya tulis sama aja. Ini langsung saya silangkan di sini XCB, X, dan ini XCB, Y. Pertanyaannya, laki-laki buta warna, kemungkinannya ada berapa? Ini laki-laki buta warnanya cuman satu. Cuman satu laki-laki dan dia pasti buta warna. Berarti laki-laki buta warna sama dengan 1 per 1 kali 100%. Berarti semuanya ya 100%. Jadi jawabannya adalah D. Tapi kalau keturunannya, berapa persen keturunan yang buta warna, nah itu baru 1 per 2 dari 2. Tapi karena di sini langsung disebut laki-laki, anak laki-laki yang buta warna, sementara anak laki-lakinya hanya 1 dan pasti buta warna, maka keturunan yang laki-laki buta warna adalah 100%. Soal nomor 15, golongan darah yang tidak memungkinkan dijumpai pada keturunan dari pernikahan antara wanita bergolongan darah A yang menikah dengan seorang pria bergolongan darah AB adalah, berarti kalian langsung bikin persilangannya aja. Langsung dibikin persilangannya seperti ini. Golongan darah AB kita tulis di sini, gametnya A dan B. Untuk wanita bergolongan darah A, kita misalkan dia A-nya itu A heterozigot, berarti A sama O. Kalau dia A heterozigot berarti AO. Ini A, yang ini A, B, ini A, AO dan BO. Soal nomor 16, gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog, berarti pasangannya itu disebut dengan alel. Pasangan gen itu disebut dengan alel. Homozigot itu gen yang sama besar atau sama kecil hurufnya, itu secara mudah. Atau dia dominan, dua-duanya itu huruf besar. Kalau dia resesif, dua-duanya huruf kecil. Ini disebut homozigot. Fenotip itu adalah sifat yang tampak. Sifat yang tampak atau bisa dilihat atau bisa dirasa atau diraba. Kalau heterozigot itu hurufnya pada genotip itu besar dan kecil. Contohnya A besar, A kecil, itu heterozigot. Oke, lanjut. Nomor 17, penyakit yang dapat diturunkan pada keturunannya dan terpaut pada kromosom X adalah buta warna, albino. Albino itu tidak terpaut kromosom X. Yang ini albinonya salah. Hemofili, anemia. Anemia itu bukan penyakit keturunan pada kromosom X. Buta warna, gagal ginjal. Gagal ginjalnya juga salah. Jadi yang betul adalah yang D. Hemofili dan buta warna. Albino itu tidak terpaut pada kromosom ya. Dia penyakit keturunan tapi tidak terpaut pada kromosom gitu. Nomor 18, berdasarkan peta silsilah di bawah ini, sifat gen hemofilia dan genotip individu 22, Romawi 22 adalah, di sini sudah dikasih keterangan, kalau yang kotak warnanya hitam berarti itu laki-laki hemofili, berarti ini laki-laki hemofili. Informasi hemofili itu terpaut pada kromosom X.
dan disimbolkan biasanya dengan huruf kecil, H kecil. Laki-laki karena dia hanya memiliki satu X saja. Berarti laki-laki hemofili itu X, H kecil, Y. Ini laki-laki hemofilia. Karena di sini laki-lakinya hemofilia, sementara kedua orang tuanya itu normal, yang ayahnya pasti dia normal penuh. Tapi ibunya, karena dia menghasilkan anak laki-laki yang hemofili, berarti ibunya itu X, H kecil, XH besar, XH kecil. Atau disebut juga ibunya ini sebagai karier. Karier hemofilia. Berdasarkan peta silsilah di bawah ini, sifat hemofilia dan genotip pada individu 2 Romawi 2 adalah 2 Romawi 2 berarti dia XH kecil Y dan resesif. Betul. Ini resesif dengan genotip XH kecil Y. Karena hanya itu dia huruf kecil ya, hemofilianya itu pakai huruf kecil gitu. Nomor 19, berdasarkan peta silsilah di samping, individu yang karier albino adalah, sekarang kita cek aja, nomor 4 perempuan albino, berarti A kecil, albino itu A kecil. Sudah, itu aja. Yang ini normal semua. Berarti ini A besar A kecil, A besar A kecil. Ini kelihatannya normal ya, kalau kayak gini. Normal, tapi karier. Jadi tidak berwarna hitam, tapi dia membawa sifat gitu. Kalau ini putih, laki-laki, A besar. Yang ini karena putih, A besar. Ini jelas karena dia melahirkan anak perempuan albino, maka dia di sini karier. Ini satunya albino, satunya normal, berarti di sini karier. Ini juga karier. 1, 2, 6, 7 karier. Yang ada D, 1 dan 2. Atau nanti 6 dan 7. Kalau albino itu dia tidak terpaut pada kromosom ya. Jadi dia hanya pakai huruf albino itu, dia disimbolkan dengan huruf A kecil gitu. Bersifat resesif. Lanjut. Soal terakhir nomor 20, persilangan antara tanaman terung berwarna ungu berbatang pendek U besar U kecil T kecil dengan terung berwarna hijau berbatang tinggi U kecil T besar T kecil akan menghasilkan tanaman terung berwarna ungu berbatang tinggi sebanyak, langsung kita bikin persilangannya saja kalau dapat soal seperti ini. P1 atau persilangannya sama dengan genotipnya kita tulis. Ini induk pertama dengan induk keduanya, awas ketuker ya huruf besar kecilnya karena itu fatal sekali. Ini gametnya U besar T kecil dan U kecil T kecil. Yang ini U kecil T besar dan U kecil T kecil. Kita bikin tabel. Kita letakkan gametnya U besar T kecil, U kecil T kecil, U kecil T besar dan U kecil T kecil. Kemudian kita silangkan. Akan menghasilkan tanaman terung berwarna ungu berbatang tinggi. Berarti dia U-nya harus huruf besar dan T-nya harus T besar. Gitu. Kalau ini kan T besar tapi ungunya kecil. Hurufnya kecil gitu. Kalau ini U-nya besar tapi T-nya kecil. Jadi hanya ada satu dari 4. Berarti cara menghitungnya adalah 1 dari 4 kali 100% sama dengan 25%. Menghasilkan tanaman terung warna ungu berbatang tinggi sebanyak 25%. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikian tadi.
20 soal sudah saya bahas semuanya dan kita sudah mengerjakan bersama-sama. Semoga kalian paham dengan yang saya jelaskan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan video pelatihan soal materi pewarisan sifat ini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya video ini juga bermanfaat buat teman-teman kalian yang lainnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.